Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering mewasiatkan kepada para muridnya atau memberikan petuah kepada para muridnya di depan muridnya itu dengan bahasa Jawa. Nasihatnya Mbah Yai Ahmad Dahlan yaitu dadiya kiai sing kemakjun lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah gitu. Dadiya kiai sing kemajon. Nah ini kemajon itu maksudnya apa? Kiai yang maju. Tidak hanya, mungkin bahasa kasarnya tidak hanya paham kitab kuning, tetapi juga apa? Tahu problematika dunia modern ini, apa yang dihadapi oleh umat Islam. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan sendiri meskipun lahir dari pendidikan yang tradisional sebagaimana kelompok-kelompok tradisional yang lainnya, dia belajar mazhab Syafi'i, secara akidah juga Asy'ari, secara tasawuf juga membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, gurunya kan sama dengan siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika belajar di Semarang, belajar kepada Mbah Soleh Darat atau Soleh As-Samarani. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan meneruskan belajarnya ke Mekah. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan lebih mulazamah atau belajar kepada Syekh Khotib Al-Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu meskipun mazhabnya Syafi'i, tapi dia cukup terbuka terhadap apa? Gerakan-gerakan pembaruan baik di Arab Saudi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga gerakan Salafiyah yang di Mesir, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sangat terbuka karena gurunya Ahmad Khotib Minangkabau. Minangkabau itu ya Minangkabau Sumatera itu, tapi dia menetap di Mekah atau di Arab ya. Itu. Nah, sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika pulang itu beragamanya sudah mulai berpikiran modern. Karena dia apa? Mengakses beberapa pemikiran terutama dari gerakan Salafiyah atau gerakan Islah yang ada di Mesir. Ini yang menarik Pak, kalau mungkin di Arab itu yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya purifikasi tauhid konsentrasinya. Tapi kalau di Mesir ada pendidikan, ada macam-macam. Dan Muhammad Abduh itu dia pernah hidup di negara Barat, di Perancis. Makanya Muhammad Abduh pernah mengatakan ra'aitul Islam bidunil muslimin. Ketika saya di Perancis itu saya melihat Islam, tapi tidak ada orang muslimnya. Karena Islam yang berkemajuan, Islam yang apa? Modern. Maksudnya prinsip-prinsip Islam itu diterapkan oleh orang-orang apa? Barat. Tetapi ketika Muhammad Abduh melihat realitas umat Islam di Mesir dan di dunia Islam, itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Justru Islam itu seolah-olah apa? Tidak bisa maju karena perilaku umat Islam itu sendiri, sehingga melahirkan ungkapan apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ada purifikasi secara tauhid dan juga modernisasi itu. Tidak hanya purifikasi, kalau purifikasi saja nanti hanya mengadopsi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi juga ada kombinasi ini. Bagaimana Islam ini bisa keluar dari penjajahan Belanda atau penjajahan Barat, dan juga agama Islam itu menunjukkan agama yang maju, agama yang apa? Menyupport berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua menariknya, lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini penting Pak atau Bun jenengan hafalin ya, biar kita nggak hanya hafal satu saja, apa hidup-hidupilah Muhammadiyah,
dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hanya itu saja. Padahal Mbak Yai Ahmad Dahlan itu ucapannya itu banyak sekali, nasihat-nasihatnya itu banyak. Makanya sekarang ditambah yang satu ini, kebetulan juga bahasa Jawa. Dadio kiai sing kemajuan atau kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Oke. Kemudian di Kongres Muhammadiyah, dulu belum pakai istilah muktamar, tapi apa? Kongres, seperempat abad tahun 1936. Dulu kan istilahnya kongres. Setelah kongres itu ada muktamar atau kongres khusus tarjih. Yang 1936 ini melahirkan Kitabul Janazah gitu. Kiai Haji Mas Mansur ini yang menjadi apa? Inisiator berdirinya Majelis Tarjih, dan juga pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Di Kongres perempat abad Muhammadiyah tahun 1936 di Jakarta, Mas Mansur juga apa? Menggemakan kembali semangat tadi berkemajuan. Beliau menyatakan Muhammadiyah senantiasa memajukan. Istilahnya apa? Memakai kata memajukan dan mempropagandakan, artinya mendakwahkan Islam di Indonesia dan kemajuan agama Islam. Jadi masih digunakan kata apa? Kemajuan. Karena Mas Mansur memahami kemajuan ini sudah sering diucapkan oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan. Kemudian di keputusan Muktamar ke-37 1968, ketika Muhammadiyah berbicara tentang tujuannya, itu juga masih menggunakan kata berkemajuan. Artinya apa? Dari sini, berkemajuan itu bukan istilah yang baru-baru saja dimunculkan kan? Atau tidak memiliki historitas dalam Muhammadiyah. Mungkin karena yang lain ada yang memakai jargon Arab sentris, kemudian yang lain juga menyebut Islamnya itu Islam Nusantara. Kemudian Muhammadiyah ingin bikin tandingan gitu. Nah, ketika Muhammadiyah mengangkat Islam berkemajuan, itu sebenarnya memiliki apa? Historitas di dalam Muhammadiyah sendiri. 1912 kata maju atau memajukan itu sudah ada. 1914 itu ditambah, tidak hanya memajukan tetapi juga apa? Menggembirakan. Dan Mbak Yai Ahmad Dahlan sendiri sebagai founding father di dalam Muhammadiyah itu juga sering mengatakan apa? Dengan istilah, dengan kata-kata yang menunjukkan kemajuan. Dia kiai sing kemajuan tadi. Lah sehingga